strategi untuk meningkatkan etika dan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, bisa jelaskan di kantor atau di mana. Ngumpulin tugas, tapi saya percayalah kelas ini mau oke sih. Saya lihat di beberapa ini juga statusnya oke, kompak, cerdas lah kalau bisa. Ada kursi kakak. Kalau bikin status macam cerdas kelas ini. Oke. Saya ingin ingatkan beberapa substansi kajian yang kita bahas di kelas ini, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Jadi, ya keseluruhan mesti tidak semua kita review, kita ingatkan kembali. Pertama, dulu saya pernah, atau kita pernah, etika dalam pelayanan publik. Ada yang bisa menjelaskan hierarki etika pelayanan dalam pelayanan publik seperti apa? Ada 4 etika pelayanan publik. Ada 4 tingkatan. Pasti sudah lupa, saya ingatkan kalau begitu. Etika sebagai Jadi, individu, Pak. Meskipun orientasi kita itu adalah ada dalam konteks hierarki, ada dalam konteks pelayanan publik, etika pelayanan publik, namun sebagai manusia, sebagai individu, kita ini memiliki 4 tingkatan etika. Dan ini memang pada akhirnya akan mempengaruhi juga implementasi etika dalam pelayanan publik di masing-masing kerja, masing-masing organisasi. Yang pertama, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan yang paling mendasar, yaitu etika individu. Suara saya masih terdengar kan? Bisa, Pak. Masih, Pak. Aman. Pak Jajang, suara saya terdengar? Masih, Pak. Kedengar, Pak. Ya, Dengar Pak. Ada. Ya sudah ya, saya lanjut. Kirain nggak kedengeran. Oke, sekali lagi, sebagai individu, meskipun kita ada dalam konteks pelayanan publik di organisasi sektor publik, manusia itu memiliki 4 tingkatan etika dalam hidupnya. Yang pertama etika individu, etika profesi, yang kedua, yang ketiga etika organisasi, yang keempat etika sosial. Individu itu apa? Sudah, etika individu itu moral pribadi sebetulnya, terkait dengan moral pribadi. Jadi etika individu itu memberikan tuntunan mengenai baik atau buruk sesuatu yang kita yakini. Keyakinan itu dari mana? Kita ketahui melalui pengaruh orang tua. Karena pertama-tama seorang anak itu kan ada dalam asuhan orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua itu mempengaruhi berbagai aspek tentang kehidupannya secara individual, termasuk etika. Yang kedua, keyakinan agama. Itu mempengaruhi keyakinan etika atau moral pribadi setiap individu. Kemudian, budaya. Ya, kita ada hidup dalam lingkungan budaya tertentu. Orang tua, keyakinan agama, budaya itu mempengaruhi ukuran-ukuran atau standar baik buruk yang kita yakini. Ada istiadat pun sama. Dan kemudian sebagai individu yang memiliki akal budi, yang memiliki kemampuan mengetahui berbagai hal berdasarkan pengalaman dia di masa lalu, maka dia sebagai seorang individu punya kemampuan untuk melakukan abstraksi. Yang paling tidak mereduksi berbagai hal untuk menjadi sebuah sistem pengetahuan tentang masa lalu. Pengalaman-pengalaman mungkin di masa lalu
yang pernah membuat kita ternyata dipersalahkan oleh orang lain karena kita dianggap berperilaku tidak baik. Itu juga menjadi dasar bagi pembentukan etika individual. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah etika sosial. Dari individu di dalam rumah, kemudian kita keluar rumah, di samping tadi ada pengaruh dari lingkungan budaya dan sebagainya, maka dalam etika sosial itu ada norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan kita sebagai anggota masyarakat. Kenapa kok ada sistem norma dalam masyarakat? Semata-mata untuk menjamin ketertiban sosial dalam kelompok yang hidup bersama-sama dalam waktu yang relatif konstan. Anggota masyarakat pun selalu ingin tertib, selalu ingin ada keteraturan yang mereka jaga, yang mereka pelihara. Dan keteraturan itu ditularkan kepada siapapun yang menjadi anggota kelompok masyarakat itu. Termasuk kita sebagai seorang anak dari sebuah keluarga yang pada akhirnya juga menjadi anak dari masyarakat. Ibnu Khaldun mengatakan, seorang sosiolog Muslim, manusia itu adalah anak masyarakatnya. Kenapa? Ya, karena apa-apa yang tidak diajarkan oleh orang tuanya, maka masyarakatlah yang akan mengajarinya. Jadi individu itu anak orang tua dan anak masyarakat. Keyakinan moral itu tumbuh tertanam diyakini karena pengaruh keluarga dan juga masyarakat. Itu etika sosial tingkatan yang kedua. Kalau sudah di etika sosial, maka individu itu biasanya akan lebih memilih untuk memahami baik buruknya perbuatan kita dalam perspektif sosial atau dalam persepsi lingkungan masyarakat dia. Dan dia tadi adalah seorang anak dari dua orang tua, kemudian anak masyarakat juga, pada akhirnya dia menjadi anggota sebuah organisasi. Muncullah etika organisasi. Apapun organisasi yang Anda masuki, ya termasuk organisasi profesi yang hari ini Anda geluti. Dalam organisasi itu ada etika, ada serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal, bahkan yang tidak formal pun ada. Dan itu semua menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi siapapun dia, termasuk kita. Perilaku kita itu dituntun, tindakan kita itu dituntun oleh organisasi di mana kita ada di dalamnya. Seperti Anda dan saya, kita ASN, kita ini terikat dengan organisasi tempat bekerja. Nah, lebih jauhnya kan itu akan melahirkan kode etik ASN gitu, dalam Pancaprasetya. Dan itu nanti diterjemahkan juga oleh PP, aturan-aturan itu. Nah, tapi sebelum ke situ, itu tingkatan yang ketiga, etika individu, etika sosial, dan etika organisasi. Kemudian juga ada etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi itu adalah serangkaian norma atau aturan yang menuntut perilaku kalangan profesi tertentu. Di antaranya kita, ASN. ASN itu profesi. Karena tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi aparatur sipil negara. Tapi di dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, kita ini organisasi. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda merasa orang profesional? Apakah Anda merasa ASN itu memang pekerjaan profesi? Silakan, yang berbicara. Satu saja. Enggak. Apakah Anda merasa bahwa Anda sebagai seorang ASN, kita ini adalah pekerjaan yang kita geluti itu adalah profesi?
Sehingga karena itu profesi, maka kita harus menaati etika profesi. Silakan, siapa yang mau ngomong? Ayo dong, ini udah mau ujian loh. So, cuman batuk ketemu ngomong, silakan. Gimana menurut Anda? Apakah ASN adalah kalangan profesi? Aduh, ini Kalangan waktunya udah profesi, semakin. Ya, silakan. Kalangan profesi, Pak. Kalangan Berikan profesi. aktivitas. Lanjut, gimana pandangan Anda? Ayo, ASN merupakan masa sih sebuah nggak ada yang profesi, mau? Pak. Kenapa? ASN merupakan sebuah profesi, Pak. Bukan sebuah profesi. Merupakan sebuah profesi. Oke, merupakan sebuah profesi. Ya silakan Anda jelaskan. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Karena sebagai ASN kita harus dituntut mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, Pak. Ya, lantas Misalnya, apakah Anda memang seorang profesional? kalau berbicara untuk menjadi seorang profesional, harus ada standarnya, Pak. Oke, Standar seorang profesional seperti apa, seperti itu. oke. Nah sekarang oke. Beda lagi ya, kalangan profesional dan organisasi profesi beda ya. Beda, Pak. Atau oke, kalau Beda, Pak. begitu, oke, kita ini ASN ini ada dalam dunia profesi. Ya. Sehingga kita karena ada dalam dunia profesi, maka ada etika profesi. Seperangkat norma yang mengatur tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kita ASN punya norma seperti itu. Iya nggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Oke, betul. Nah, lantas kalau kita adalah anggota profesi, artinya mestinya ada standar dong yang dimiliki sebagai sebuah kualifikasi oleh setiap ASN. Ya, kalau kualifikasi akademik, administratif, misalnya SMA atau sarjana, kemudian bidang ilmu tertentu, kemudian umur gitu ya, kalau administratif itu SKCK, tidak ya artinya tidak pernah berbuat tidak tercela dan seterusnya persyaratan administratif. Itu kan tidak menunjukkan kompetensi dari kalangan, tidak menunjukkan profesi, standar profesi untuk organisasi profesi. Jadi bagaimana? Kenapa Anda pikir kita adalah organisasi profesi? Ya sekarang organisasi mana lagi yang bisa menyelenggarakan pelayanan publik seperti Anda lakukan hari ini? Iya nggak? Itu legalitasnya jelas, undang-undang, bahwa urusan misalnya kependudukan, catatan sipil, atau misalnya pemberdayaan masyarakat, itu bidang tugasnya si A. Bagaimana dia melakukan tugas, ya beginilah SOTK dia dalam menjalankan aktivitas. Beginilah normanya, norma yang berlaku secara umum untuk setiap aparat sipil negara. Tetapi, mestinya ketika kita berbicara mengenai profesional, bahwa jangan lupa, kita ada dalam konteks organisasi sektor publik. Jadi ketika profesional dalam konteks bisnis, organisasi bisnis, maka outputnya jelas keuntungan dari kinerja yang dia lakukan, yang seseorang lakukan, maka akan memiliki dampak terhadap peningkatan keuntungan perusahaan atau dunia bisnis. Makanya mereka profesional. Nah kalau kita apa? ASN, output dari kita apa? Keuntungannya tidak Kepuasan seperti masyarakat, Pak. Oke,
Jadi keuntungannya tidak secara langsung kembali kepada organisasi kita, tetapi keuntungannya itu adalah dirasakan oleh masyarakat melalui barang-barang publik dan public value yang kita bisa ciptakan. Nah, makanya sebetulnya salah satu atau yang terutama dalam konteks itu adalah etika. Bukan lagi persoalan etika organisasi atau etika profesi yang memunculkan sistem norma dalam peraturan pemerintah, tidak boleh tidak boleh begini, apa yang boleh dilakukan, bukan cuma itu. Tetapi dalam keseharian kita beraktivitas sebagai aparat sipil negara, bahwa pemikiran kita, sikap kita, perilaku kita harus dipertanggungjawabkan, harus akuntabel kepada diri kita sendiri, kepada organisasi, kepada masyarakat, dan kepada generasi setelah hari ini. Karena apa yang terjadi pada hari ini, itu akan melahirkan seperti apa esok hari. Jadi pertanggungjawabannya tidak terbatas hanya untuk hari ini. Sustainabilitas. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini, sementara memuaskan masyarakat, tapi merugikan generasi besok. Jadi nggak mudah sebetulnya menjadi aparatur sipil negara. Tetapi tidak sulit ketika kita memang menjunjung tinggi integritas. Ya, etika organisasi, kemudian juga ada etika profesi. Nah, kalau etika profesi ini akan menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Dan sebetulnya pegawai negeri itu adalah kalangan profesi. Kita ini ada dalam organisasi profesi. Tapi kita juga adalah kalangan profesi. Kenapa demikian? Pak yang ngomong tadi siapa? Pak Jajang ya? Pak Jajang anak di mana? Tugas di mana? Di Satpol PP, Pak. Satpol PP. Apa yang Anda lakukan dalam sehari-hari tupoksi Anda? Tentunya kita melaksanakan penegakan perda, Pak. Yang pertama, mengamankan aset-aset negara. Terus, Mengamankan aset negara? ya, Oke. seperti kantor-kantor, Oke. berikut Itu pejabatnya mungkin. Anda kan tahu bagaimana caranya mengamankan aset negara. Iya, Pak. SOP-nya seperti apa, ya kan? Ya, enggak. Apakah teman-teman Anda tahu yang lain? Apakah saya tahu? Saya enggak tahu. Belum tentu, Pak. Saya tidak punya kemampuan untuk menjaga aset negara. Karena profesi saya dosen. Profesi Anda di Satpol PP. Jadi Anda sebetulnya kalangan profesi. Karena nggak semua orang bisa melakukan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini. ASN itu organisasi profesi. Organisasi sektor publik itu organisasi profesi. Karena memang dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dan memiliki kompetensi tertentu yang menunjang profesionalitas dia di dalam melakukan pekerjaan. Jadi kalangan profesi hari ini sudah meluas pemahaman profesi itu. Dia secara definisi sudah meluas. Tidak lagi hanya dengan profesi dengan keahlian spesifik tertentu yang sempit. Kayak dokter, pengacara. Mereka dokter profesi, tapi kan tidak bisa melaksanakan penertiban seperti yang Pak Jajang lakukan. Dan beda profesinya. Sehingga kita ini memang kalangan profesi. Di samping kita ada dalam organisasi profesi, sehingga kita punya etika profesi. Dan etika ini biasanya terbentuk pada saat kita menjalankan atau menduduki jabatan tertentu. Ya, atau setidak-tidaknya etika profesi ini
dimulai pada saat kita menjadi pegawai negeri. Itu ya. Ilmu pengetahuan ini semakin berkembang. Berbagai aspek ontologi dalam bentuk manusia melakukan abstraksi tentang berbagai fenomena yang terjadi itu pun berkembang. Sehingga ketika dulu itu tidak pernah ada yang menyatakan atau mengenal bahwa organisasi publik itu organisasi profesi. Tapi hari ini organisasi publik adalah organisasi profesi. Karena dia menangani tugas yang spesifik yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Oke, hanya mungkin profesi di sini tidak harus melalui sebuah sertifikasi, proses sertifikasi yang hanya dimiliki oleh kalangan. Oke, itu ya mengenai 4 tingkatan dalam organisasi. Seringkali memang dalam dokumentasi ini harus rada tumpang tindih ini. Mana yang harus kita dahulukan, apakah moral pribadi atau etika individu, apakah kita lebih mendahulukan etika profesi, atau etika organisasi, atau etika sosial. Ya seperti hanya kadang-kadang sebuah kondisi dilematik tentang bagaimana ini kita memperlakukan anak bos dinas kita yang membutuhkan pelayanan dari kita. Ya kayak Pak Jajang misalnya, anak bosnya mau nikahan, atau mau ada hajatan, mau ada apalah syukuran apa, ternyata harus menutup jalan, minta tolong ke Pak Jajang. Mungkin Pak Jajang harus berkoordinasi dengan Disub, dengan mana-mana. Apakah memang harus itu dilakukan? Kalau enggak, itu bos yang nyuruh, yang minta tolong. Nah, secara organisasional, Anda ini anak buah kepala dinas Anda. Itu memang ada relevansinya juga dengan tupoksi Anda. Harus melalui koordinasi dengan berbagai dinas. Bingung kan? Apakah itu harus dilakukan atau tidak? Nah, disitulah etika pribadi, etika sosial, etika kelompok, atau etika organisasi, etika profesi itu kadang-kadang tumpang tindih satu dengan yang lain. Nah, dan karena memang kita ini adalah ASN ini, atau organisasi lebih itu adalah organisasi, ini profesi, yang kita ASN. Maka, jelas bahwa dalam penerapannya kita ini memiliki pedoman perilaku yang disebut dengan etika, dan etika ini dikaitkan dengan spesifikasi tugas kita. Ya hanya nanti ada klasifikasi, ada kalau untuk urusan Anda misalnya kerja di penerbitan, di TVRI, kemudian di apalagi antara ya media pemerintah lah, ya mungkin Anda terikat dengan etika jurnalistik. Ketika Anda bekerja di urusan Kementerian Dalam Negeri, kemudian di urusan-urusan yang sekretariat daerah misalnya kan, itu kan lebih kepada kualifikasinya mungkin etika politik atau etika administratif. Kemudian Anda misalnya ada di profesi dinas kesehatan sebagai seorang dokter, Anda terikat dengan etika kedokteran. Kalau Anda biro hukum atau Anda misalnya staf hukum di beberapa dinas instansi, Anda terikat dengan etika hukum. Kalau Anda punya jabatan tertentu, ada etika jabatan yang mengikat Anda.
Nah, sehingga dalam jabatan tertentu ya seringkali kita dihadapkan kepada keharusan untuk mengambil keputusan. Ya ada lagi etika pengambilan keputusan. Demikianlah amat sangat luar biasa paradigma berbagai bidang kehidupan manusia yang diabstraksi dengan berbagai sistem pengetahuan, mengembangkan sedemikian rupa abstraksi-abstraksi dan teori-teori. Kan tidak stagnan. Kenapa kok pengetahuan itu atau sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu tidak stagnan? Karena fenomena kehidupan itu berkembang, berubah. Artinya ada fakta-fakta baru yang tidak dikenal pada fakta sebelumnya yang telah melahirkan ilmu pengetahuan pada masa lalu. Fakta hari ini, fakta esok akan melahirkan berbagai perkembangan dari sistem pengetahuan. Etika, karena kita akrab ASN, kita terikat dengan etika profesi. Artinya ada kode etik. Ya, ya, akhirnya memang kita bisa merujuk kepada misalnya diantaranya peraturan disiplin bagi aparatur birokrasi. Ada dalam PP 3080 tentang disiplin pegawai. Contoh sekarang sudah dirubah, bukan contoh lagi dengan peraturan pemerintah nomor 94 2021 tentang disiplin PNS. Dan ini semua adalah peraturan disiplin ini adalah etika profesi kita. Oke, ada yang bertanyakan? Saya hitung 1, 2, 3, tidak ada. Ada ya? Ya mudah-mudahan bisa paham lah. Kemudian kita pun pernah membahas mengenai pengawasan. Saya ingat itu setelah kita UTS. Ya, setelah kita UTS. Karena pada saat itu sebelum UTS kita membahas mengenai korupsi dan manipulasi. Sehingga pada bagian pengawasan saya pernah bahas mengenai lembaga pengawasan terhadap birokrasi pemerintah yang memang memiliki itu di Indonesia ini ada beberapa lembaga. Masih ingat pasti Anda ASN masa nggak tahu. Ada aparatur pengawas internal, kemudian ada BPKP, ada Kementerian PAN dan RB, ada BPK, ada KPK, dan ada Ombudsman RI. Itu adalah lembaga-lembaga pengawasan yang akan mengawasi organisasi profesi di sektor publik, yang bergerak di sektor publik. Tapi apakah itu berhasil atau efektif atau tidak? Dulu kita pernah membahas juga mengenai itu. Namun sebelumnya dari beberapa lembaga pengawasan yang kita miliki, itu pengawasan terjadi dalam berbagai aspek. Sehingga ada beberapa instrumen yang diperlukan agar pengawasan terselenggara dengan efektif. Instrumen yang pertama itu adalah standar hasil yang direncanakan untuk dicapai. Standar hasil ini sebagai sebuah instrumen
berupa target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional. Standar hasilnya seperti apa harus jadi pegangan. Ini jadi tolak ukur dalam pengawasan untuk dibandingkan dengan kondisi yang terjadi. Apa standar hasil yang direncanakan pada saat ini, apa yang terjadi. Itu akan dibandingkan. Nah, kalau pada saat ini yang terjadi itu mencapai standar tertentu, artinya tidak ada masalah dalam pencapaian standar hasil yang harus kita capai. Itu instrumen pertama. Makanya ada dalam setiap kegiatan ada standar yang dapat diukur. Ketercapaiannya seperti apa. Ada output yang pasti terjadi dan ada outcome yang memang harus dievaluasi. Instrumen yang kedua adalah instrumen anggaran. Anggaran yang diawasi. Di samping standar hasil, anggaran pun diawasi. Ya untuk membandingkan. Apakah anggaran yang terjadi pada saat ini sesuai dengan apa yang direncanakan? Kalau tidak sesuai, penyimpangan itu namanya. Kita tahu bahwa anggaran ini diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk membeli peralatan. Tetapi apakah anggaran yang dilakukan itu dialokasikan sudah sesuai dengan rencana atau tidak? Kalau tidak sesuai, ketika dibandingkan, maka ada penyimpangan. Kalau tidak, it's fine, sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu instrumen yang kedua dari pengawasan standar hasil yang harus dicapai atau yang ingin dicapai. Instrumen, kemudian instrumen, anggaran gitu ya. Kemudian instrumen yang ketiga, data-data statistik. Setiap operasional kegiatan itu pada akhirnya melahirkan berbagai data statistik. Ya, misalnya mengenai bagaimana statistik stunting dengan kegiatan yang atau dengan intervensi yang dilakukan oleh dinas kesehatan misalnya untuk menurunkan stunting dengan berbagai program. Nah, dalam program yang sedang dijalankan, bagaimana statistik stunting itu dibandingkan. Kalau statistiknya meningkat, program ini berarti tidak berhasil. Artinya program ini tidak akuntabel. Atau mungkin programnya akuntabel, tetapi ada penyimpangan dalam operasional flow. Data statistik itu menjadi pembanding. Data statistik itu menjadi instrumen dalam pengawasan. Ya termasuk laporan. Laporan juga dari instrumen dalam pengawasan. Apalagi kalau misalnya pengawasannya dilakukan online, jarak jauh gitu ya. Atau misalnya antara jauh jaraknya, yang memang tidak bisa kita face to face. Meskipun hari ini kan bisa daring ya, bisa online. Ya, tapi tetap saja kan kadang-kadang itu menjadikan hambatan. Ketika ada ketimpangan dalam struktur IT-nya. Kita jadi ke digitalisasi. Kadang-kadang kan jadi hambatan, luplap lah, kemudian tiba-tiba kita lagi Zoom juga atau lagi di MS, tiba-tiba ujung-ujung, tiba-tiba itu ujung-ujung ya, lab, gitu. Padahal kita sendiri nggak lab, ternyata hilang jaringannya seperti itu. Nah, makanya laporan itu juga vital, karena laporan itu akan menjadi bukti fisik tentang operasionalisasi yang kita lakukan terkait berbagai program yang memang kita kerjakan. Laporan juga akan digunakan sebagai instrumen di dalam pengawasan. Jadi yang pertama, standar hasil yang ingin dicapai itu adalah instrumen pengawasan.
Instrumen pengawasan yang kedua adalah anggaran, kemudian data-data statistik, laporan juga adalah instrumen dari pengawasan, dan auditing. Auditing ini adalah sebuah instrumen pengawasan yang merupakan usaha verifikasi yang sistematik. Dan ini ditujukan kepada berbagai segi operasional dari organisasi. Tidak hanya persoalan finansial kan auditing ini bisa ditujukan kepada aspek kepegawaian, kepada bidang logistik, audit logistik, bidang finansial. Ya, kayak sekarang Prabowo, ya kayaknya Presiden Prabowo itu mau nggak mau secara simultan dia atau kontinu reguler dia melakukan auditing logistik ke Pak Amran itu sebagai Menteri Pertanian. Pak Amran ke Bulog, datanya dari Bulog. Karena ingin ada kepastian apakah kita aman stok beras kita untuk sekian bulan ke depan. Seperti itu, Pak. Auditing adalah instrumen pengawasan. Termasuk juga instrumen pengawasan yang lain itu adalah observasi langsung. Di sini ada orang dari pengawasan nggak di kelas ini? Atau paling enggak ada kan ASN nih. Pahamlah, itulah instrumen yang diaudit. Itulah instrumen yang menjadi objek, bukan yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang kita miliki, baik internal maupun eksternal. Nah, namun sebetulnya kan standarisasi anggaran, kemudian data statistik, kemudian juga laporan-laporan yang dilakukan, auditing dan berbagai bidang, observasi langsung, itu meskipun telah dilakukan dan memang fakta yang memang itu dilakukan, tetapi tetap saja ternyata pengawasan di kita ini masih belumlah efektif. Ada beberapa persoalan utama yang membuat kenapa kok lembaga pengawasan di kita ini tidak berjalan efektif. Dulu sempat pernah juga kita bahas. Kenapa kok tidak efektif atau belum efektif? Pertama, karena lembaga pengawasan yang ada belum tersinkronisasi. Nah, seringkali masih terjadi tumpang tindih fungsi antara lembaga pengawasan yang satu dengan lembaga pengawasan yang lain. Tumpang tindih fungsi. Seringkali kan Anda mungkin data statistik Anda itu diminta oleh berbagai pihak. Yang ini minta data statistik tentang A. BPK minta yang ini. Kemudian misalnya sistem penilaian internal minta data ini. Belum lagi misalnya dari apa? Ya, PKPK. Jangan dibilang PKPK. Jadi kalau BPK misalnya dari BPKP minta data yang ini. Seringkali memang yang mereka awasi beda-beda, tetapi menunjukkan ketumpang tindihan dalam data yang mereka kehendaki. Kadang-kadang seperti itu terjadi, jadi belum efektif. Kemudian kenapa belum efektif? Alasan kedua, terjadi ketidakmampuan lembaga pengawasan internal. Jadi BPKP, kemudian Inspektorat Jenderal di kementerian tertentu, Bawasda. Kalau dalam bahasa Garutnya dan bahasa Ciamisnya, ewuh pakewuh. You know what is the meaning ewuh pakewuh? Jadi ada konflik kepentingan kelembagaan yang muncul ketika proses pengawasan secara internal dilakukan. Ya, simple lah ya. Apakah mungkin? Bukan apakah mungkin? Akan cukup sulit sekali bagi seorang Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan secara objektif
ada pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal di kementerian yang sama. Eselon sama, memang fungsi yang berbeda. Tapi kan tetap aja akan cukup sulit nih kalau harus secara objektif melakukan pengawasan. Apalagi kalau itu adalah menyangkut kepentingan menteri. Lebih sulit lagi. Dan hal ketiga, kenapa kok sekian banyaknya lembaga pengawasan dengan begitu banyaknya instrumen pengawasan yang memang bisa dilakukan, tapi masih tidak efektif. Yang ketiga, ada persoalan di lembaga pengawasan. Karena memang fokus pengawasan terjadi selama ini lebih kepada keuangan pembangunan. Lebih keuangan daripada kepada pembangunan. Orientasinya agak keliru. Jadi seolah-olah hanya apakah anggaran yang dialokasikan itu sesuai dengan yang digunakan, sesuai dengan yang direncanakan? Sudah. Tapi apakah anggaran sekian M itu memiliki dampak yang signifikan terhadap barang publik yang diciptakan? Itu tidak diaudit. Yang penting uang digunakan sesuai dengan rencana, alokasinya anu sesuai dengan program. Apakah program yang berhasil atau tidak terlalu dipedulikan. Output dari anggaran yang digunakan jarang menjadi perhatian. Sehingga pengawasan oke, bagus, baik-baik saja, tapi apakah menghasilkan sesuai dengan program, sesuai dengan standar hasil atau output dari program rencanakan? Hasilnya tentu saja barang publik atau nilai-nilai publik. Yaitu beberapa persoalan yang memang memunculkan sebuah persepsi atau bahkan fakta bahwa yang keempat, ada fakta yang keempat terkait dengan kewenangan dari lembaga pengawasan. Ini kewenangan ini seringkali disalahgunakan dengan pola-pola transaksional. Sudah, kalau sudah begini ya pelanggaran lah itu. Sudah memunculkan hukum kalau sudah ada transaksi. Ini terjadi ya terjadi. Kata siapa loh? Faktanya Anda lihat saja di televisi, di berita-berita yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Faktanya ada. Itu menunjukkan belum efektifnya lembaga pengawasan. Ini Amran Sulaiman. Sampai hari ini sudah berapa ratus yang dipecat, yang diperkarakan karena persoalan transaksi. Itu bukti pengawasan nggak efektif atau belum efektif. Kemudian ketidakberhasilan pengawasan yang selanjutnya, ya ini terkait dengan kali pengawasan ini kan tidak melibatkan keluhan individu. Jadi ketika memang diawasi atau diobservasi gitu ya, untuk diaudit misalnya kinerja atau diaudit lapangannya, hasilnya seperti apa? Ini loh hasilnya. Loh, Anda kok begitu ya kinerjanya jelek? Tapi dia tidak mendengar keluhan Pak Jajang. Bisa jadi kadang-kadang dalam sebuah organisasi Pak Jajang itu punya kewenangan A, tetapi karena berseberangan
afiliasinya, gitu ya, dengan bosnya, sehingga seringkali bosnya itu tidak melibatkan Pak Jajang, dia langsung aja ke anak buah Pak Jajang, langsung ke orang lain, sehingga Pak Jajang nggak dikasih kerjaan, atau paling tidak nggak mengerti banyak tentang ini, sering dilewati. Nah, coba kalau Pak Jajang mengeluh kepada lembaga pengawasan, kemudian didengar, kan itu kan bisa jadi feedback bagi lembaga pengawasan untuk ditindaklanjuti. Begitu. Jadi, jangan sampai lembaga pengawasan yang ada hanya seolah-olah mencari-cari kesalahan. Agar apa? Ya, agar hasil pengawasannya objektif. Betul, objektif. Tapi dengan cara mencari kesalahan tanpa mendengarkan kenapa itu salah. Sehingga kesalahan itu terulang. Ketika hari ini yang diawasi oleh lembaga A, demikianlah kesalahannya. Kemudian, sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, lembaga B mengaudit Pak Jajang, kesalahannya masih tetap terjadi. Kenapa? Karena nggak ada feedback. Sebetulnya Pak Jajang kesalahan karena dibikin salah dibikin nggak tahu apa-apa bosnya, karena memang beda afiliasi, nggak CS, nggak asik gitu ya, misalnya begitu. Kurang susubuh, Itu Pak. terkait dengan instrumen pengawasan dan juga efektivitas dari pengawasan. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian juga pada substansi yang lain, kita pernah melihat bagaimana kepemimpinan itu terjadi dalam sektor publik. Dalam arti, apakah kepemimpinan itu hanya cukup dikonsepsikan sebagai sebuah kemampuan orang lain, mempengaruhi anak buah, agar anak buah berbuat sesuai dengan kehendak dari pemimpin. Apakah cukup dengan kepemimpinan dalam sektor publik seperti itu? Yang penting ada kemampuan menggerakkan orang lain bergerak, capai hasil untuk bekerja, sudah selesai. Apakah hanya itu? Dalam sektor publik, bukan hanya itu. Ya, kalau Anda pemimpin geng sih mungkin begitulah ya. Udahlah, sekarang ngebasuh ya, ngebasuh semuanya. Wah, mendingan ini, ngapain? Ini sebelah mah nggak enak, udah mending basuh kan gini-gini. Ya, karena Anda ditaati, Anda pemimpin, ya sudah ngebasuh. Betul lapar ngebasuh. Yang sudah kenyang ikut ngebasuh karena nggak enak. Dengan sendirinya mereka ikhlas untuk taat karena mereka mengakui dominasi sukarela. Kenapa? Mungkin Anda punya sebuah energi tertentu yang membuat Anda dianggap lebih, apakah pengetahuan, apakah biasa jadi duit, uang gitu. Anda dikatakan lebih. Nah, sementara yang lain seperti apa? Jadi mereka taat. Itu bisa, tetapi dalam organisasi sektor publik dikonseptualisasikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain, sebagai kemampuan menggerakkan orang lain agar bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang sudah direncanakan. Untuk mencapai hasil, tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi apa? Kepemimpinan dalam sektor publik
juga pengembangan perilaku etik melalui penteladanan, termasuk dalam kemampuan itu aspek praktik etik itu mesti terjadi dalam organisasi publik. Dan kepemimpinan di organisasi sektor publik itu mutlak harus terjadi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak buah bukan hanya taat kepada pemimpin, kepada kepala dinas, tetapi karena mereka lakukan. Untuk apa? Ya karena itu standar etika mereka juga. Nah, kita mengenal strategi kepemimpinan dalam organisasi itu. Dengan strategi memberdayakan anggota organisasi, ada juga strateginya itu menciptakan lingkungan yang sehat, kemudian juga mengupayakan agar visi, misi, dan nilai-nilai itu dapat tercapai, kemudian membuka diri terhadap perkembangan atau perubahan. Itu kan strategi pemberdayaannya seperti itu dalam organisasi sektor publik yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Sehingga pemimpin itu dapat memberdayakan organisasi. Namun, selain memang pemimpin itu akan berusaha menjelaskan arah dan tujuan organisasi, kemudian yang ingin dicapai, dan bagaimana masing-masing bagian memiliki peran dalam pencapaian arah dan tujuan organisasi. Pemimpin juga harus memahami apa keinginan atau apa kebutuhan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh staf, dan sadari apa yang perlu sesuai dengan kehendak dari anggota yang kita pilih. Ya harus ada keterbukaan, membuka diri untuk memiliki performansi yang lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh anak buah kita dalam konteks kepemimpinan. Sehingga memang semua anggota organisasi itu akan dapat membayangkan masa depan yang akan terjadi seperti apa. Itulah pemimpinan yang mampu mencerahkan para anggotanya agar memang memiliki impian yang pasti melalui visi. Dan visi itu dicapai harus karena itu menggunakan resources yang tidak sedikit, dan resources ini dibagi oleh publik melalui mekanisme pajak. Nah, tetapi bagaimana itu dicapai? Itu persoalan. Bagaimana visi itu dicapai? Standar etik di sini yang menjadi ruh atau jiwa dari kepemimpinan sektor publik. Ya karena memang pemimpin itu adalah petunjuk jalan bagi semua anak buah yang dipimpin, makanya dia harus memberikan penteladanan, termasuk penteladanan tentang nilai-nilai. Bagaimana kita harus melakukan pekerjaan dengan spirit etik yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian juga bagaimana masyarakat harus diperlakukan kepada anak. Jadi bukan persoalan visi itu harus dicapai, tetapi bagaimana jalannya mereka lalui, yang mereka tempuh untuk mencapai visi itu penuh dengan ruh etik, energi etik.
Itu yang sebenarnya kalau mau dianggap berat, ya berat. Mungkin untuk sebagian orang. Tetapi, kenapa kok harus berat? Kan kita ada hidup dalam konteks yang sebetulnya sudah indah gitu ya. Karena kita punya etika individu, yang kita yakini, kita punya etika sosial, kita juga mencerapi etika organisasi, etika profesi. Kenapa harus berat? Ketika memang dalam keseharian rutinitas kita memedomani standar etik yang memang kita yakin dan kita harus lakukan. Dan disinilah peran penting akuntabilitas dalam etika kepemimpinan. Karena akuntabilitas dalam etika kepemimpinan, akuntabilitas itu prinsip etik. Akuntabilitas itu bukan sesuatu yang tanpa makna, yang penting akuntabel. Dalam tanda petik ya, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan. Uang dari jenengan sekian dipakai untuk anu-anu dilakukan seperti itu. Ya itu. Karena kepemimpinan bukan hanya tentang membimbing tim, bukan hanya tentang membimbing organisasi untuk menuju berhasilan dalam program-program dunia. Tapi seorang pemimpin sektor publik juga mestinya melibatkan diri dalam memastikan bahwa jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi, jalan yang ditempuh yang digandaki, itu dalam berbagai aspek dipenuhi dengan pertimbangan etik dan integritas moral. Ketika dalam keseharian pertimbangan etik dan integritas moral itu terjadi dalam setiap diri individu, anak buah kita, maka nggak usah pusing-pusing ketika ada pengawasan tiba-tiba hadir. Karena sejak awal dalam perjalanan, integritas moral kita sudah tinggi. Apa yang kita lakukan jelas dilandasi oleh standar etik. Jadi nggak akan menyimpang. Logikanya kan begitu. Nggak akan menyimpang. Nah, cuman apakah sulit? Ya enggak. Saya pikir enggak sulit. Asal kitanya kuat. Bukan kuat daerah. Ya kuat teguh dengan pendirian, prinsip etik yang tadi 4 tingkatan tadi yang sudah kita miliki, dan itu memang terkait juga dengan etika profesi kita sebagai ASN. Jadi jangan hanya berpikir bahwa akuntabilitas itu sekedar kepatuhan terhadap standar hukum. Tidak. Akuntabilitas itu mencakup komitmen, adil, dan penuh dengan nilai-nilai cinta kasih. Dalam semua urusan kita ikhlas. Dalam semua urusan kita sisipi. Cinta kasih itu kan luas ya. Karena cinta kasih itu atau kasih sayang itu luas. Jadi ketika Anda ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, coba tunjukkan aja sisi kasih sayang Anda kepada masyarakat, maka pasti Anda akan empatik, Anda akan responsiveness, akan responsibility, Anda akan adil, Anda akan bertanggung jawab, Anda akan membantu. Jika pelayanan yang Anda lakukan dipenuhi dengan kasih sayang. Kasih sayang itu moral utama dalam kehidupan manusia.
cinta kasih, keindahan, keadilan itu moral utama. Dan dari moral utama ini akan melahirkan konsep kejujuran dan keadilan dalam konteks operasional. Demikianlah kepemimpinan dalam sektor publik. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar bagaimana mencapai keberhasilan, tetapi jalan mana yang harus ditempuh dalam mencapai atau dengan cara seperti apa. Intinya dapat paham nggak intinya? Jadi sebetulnya ketika akuntabilitas kita petakan dalam konteks prinsip etik, maka apapun yang kita perbuat akuntabel. Bukannya persoalan tadi akuntabel itu pertanggungjawaban, enggak. Tapi bahkan yang kita lakukan sehari-hari itu kita ini penuh dengan kejujuran, dengan keadilan, kasih sayang dalam melayani. Jadi sekali lagi, kalau Anda nanti jadi kepala dinas, orientasinya jangan cuma keberhasilan pencapaian tujuan, keberhasilan pencapaian program, tidak. Tapi bagaimana keberhasilan itu dilakukan step by step, dengan jiwa, dengan support moral. Sehingga nggak ada ketakutan. Takut salah, takut tidak akuntabel, nggak akan. Karena kita sudah lakukan dengan kejujuran dari sejak awal. Orang jujur masa takut. Tapi orang tidak jujur, pada akhirnya memang harus seolah-olah jujur, nah itu yang nanti yang transaksional dan pengawasan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini masih pada ada kan? Atau udah pada capek? Atau udah pada capek ini kok? Masih, Pak. Oh, menit nggak mau nanya, nggak mau nanggapi, nggak mau apa. Jadi aku mau dicuekin. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin ada capek juga ya. Atau bahkan Anda terlalu paham. Jadi saya ngomong dianggap angin aja lah, udah ngerti kok. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, dan kemudian substansi lainnya juga pernah kita bahas. Ini terakhir kemarin kita bahas terkait dengan tata kelola digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Jadi kecenderungan kesalahan umum yang terjadi adalah bahwa karena tuntutan dari masyarakat, tuntutan zaman, maka organisasi birokrasi pun pada akhirnya menjawab tuntutan zaman itu. Seolah-olah itu adalah inovatif. Dengan platform digital, dia mengembangkan strategi pelayanan kepada masyarakat. Tapi apakah itu inovatif atau tidak? Ya tergantung. Nah, persoalannya kalau seolah-olah inovatif, daripada ditegur, ya salah. Pada akhirnya,
platform digital yang dibikin nggak akan menjawab apapun tentang peningkatan kinerja yang diinginkan. Ya, gaul lah, masa sih? Coba Anda lihat, kalau kita bandingkan perbankan, digitalisasi dalam tata kelola perbankan, itu luar biasa berdampak kepada nasabah dan kepada banknya itu sendiri. Banknya dapat untung banyak, karena memang meminimalisir risiko upah oleh tenaga kerja manusia, karena sebagian diambil oleh teknologi. Diambil alih oleh teknologi. Jadi risiko human errornya nggak terjadi. Dan kemudian karena platform digital yang dikembangkan itu sungguh-sungguh hadir untuk memenuhi berbagai keinginan nasabah, kemudahan yang diinginkan nasabah, maka platform digital itu sebagai fasilitas untuk nasabah itu bermanfaat sekali, termanfaatkan dengan baik, optimal manfaat. Ya, coba Anda malam-malam butuh ibu-ibu yang kaum sebelah, malam kan Anda hujan, pingin sebelah, kemudian nih mau keluar malas, mobil baru dicuci, mau naik motor hujan juga, baru aja mandi, baru nyampe, gimana? Kan bisa pakai gadget Anda. Tiba-tiba aja datang di pintu rumah sebelah, ada yang nganterin. Itu indah banget. Dan pengen banget karena seperti itu. Mudah kan bertransaksi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan platform digital yang dikembangkan oleh organisasi birokrasi. Apakah seperti itu? Atau malah sebaliknya, menjadi membebani kepada masyarakat. Ini di Garut itu ada mall pelayanan masyarakat ya. Namanya apa itu? Mau pelayanan Woi. publik, Pak. MPP, Pak. MPP, Pelayanan Mall Pelayanan Publik. MPP. Mall Pelayanan Publik. Apa namanya lagi saya? Mall Pelayanan Publik. Oke, MPP. Mall Pelayanan Publik. Ada kan di Garut. Kirain udah pada nunutan. Nah, apakah itu efektivitasnya optimal atau tidak? Masih terjadi. Seringkali orang minta apa, KTP-nya ketinggalan, harus balik lagi. Apa bedanya sama dulu? Bikin paspor misalnya, saya dengar sih, dengar karena ada juga mahasiswa yang saya bimbing meneliti tentang MPP itu, tentang mall pelayanan publik. Ya, jadi yang mestinya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga kemudahan bagi masyarakat yang dilayani. Tetapi faktanya seringkali itu malah jadi inefisien dan masyarakat malah jadi kok jadi nggak mudah gini ya, tetap harus ngantri karena terlalu banyak yang harus dilayani. Nah, karena banyak, atau misalnya karena banyak orang yang menggunakan aplikasi itu dalam waktu bersamaan, loadingnya lama, akhirnya ngantri, akhirnya ya kita tidak bisa mendapatkan pelayanan itu. Misalnya registrasi kita ditolak karena sistemnya penuh. Kedua, dengan pelayanan BPJS, memakai platform digital. Ya seringkali kan begitu. Dalam waktu bersamaan semua orang menggunakan aplikasi itu, sehingga cepat-cepat, yang tidak cepat nanti akan muncul jawaban registrasi Anda ditolak. Harus seminggu kemudian misalnya atau beberapa hari kemudian kita registrasi lagi, ditolak lagi, keburu lebih parah sakitnya.
Itu kan sebetulnya untuk memudahkan agar tidak kalau datang langsung ke rumah sakit, wah mereka harus menunggu sampai 12 jam misalnya melakukan pelayanan. Udah asik, makanya pakai platform digital. Ya masih nggak asik juga ternyata, masih tidak efektif juga. Kenapa seperti itu? Karena seringkali, bukan seringkali, ada faktor yang tidak menyertai inovasi digital itu. Jadi mestinya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan itu disertai dengan sama. Itu sebetulnya adalah prinsip etik. Untuk apa sih digitalisasi itu dilakukan? Ya untuk mengoptimalkan daya pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Artinya bagaimana? Ya agar lebih efisien. Kemudian juga transparansi terjadi dan juga akuntabel dalam pelayanan publik. Nilai-nilai itulah, prinsip-prinsip itulah yang seringkali tidak menyertai kelahiran dari platform digital tertentu atau aplikasi tertentu dalam tata kelola pemerintahan. Seringkali itu yang diabaikan. Banyak hal ya. Jadi selalu ketika digitalisasi itu atau pelayanan publik dalam berbagai bentuk, dalam berbagai aspek pelayanan itu tidak digital, masih offline, maka setiap organisasi pelayanan publik, setiap organisasi birokrasi harus memegang teguh prinsip-prinsip good governance, efisiensi, transparansi, demokrasi, demokratis, akuntabilitas, partisipatif. Misalnya kemarin yang saya contohkan, di terakhir itu ada Muslim Bank online ya di Kota Bandung. Di Garut juga saya dengar sudah ada ya Muslim Bank online. Nah itu kan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi. Itu tetap bahwa dalam Muslim Bank online itu juga harus memiliki prinsip-prinsip efisien, transparansi, partisipatif, akuntabel, demokratis. Jadi bukan cuma formalitas. Kesalahannya ada di situ. Kalau saya sih membayangkan bahwa lebih menghendaki bahwa efisiensi, transparansi, partisipatif, demokrasi itu bukan hanya sekedar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang ditawarkan konsep good governance, tetapi itu mestinya menjadi ruh, menjadi jiwa, menjadi aspek etik dari yang dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, setiap individu, dari mulai frontliner sampai ke top manager. Itu mesti menjadi praktek etik. Seandainya efisiensi, transparansi, akuntabilitas, nilai-nilai demokratis, keadilan, keadilan kemudian juga partisipatif, itu menjadi praktik etik dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki oleh setiap individu aparatur sipil negara. Maka itu artinya proses yang dilakukan itu sudah berisikan, sudah transparan, sudah akuntabel, efisien dalam proses. Dan artinya hasil dari kinerjanya nggak usah lagi dipertanyakan akuntabel atau enggak, transparan atau enggak. Toh di proses itu semua sudah terjadi.
Jadi, ibarat Anda menggunakan kendaraan bermotor, mobil atau motor, begitu Anda melakukan perjalanan, aktivitas, harus ada bensin. Ya, harus ada bensin. Artinya Anda butuh uang untuk beli bensin. Tanpa bensin, Anda nggak akan tercapai tujuan Anda. Mungkin didorong motor Anda, Anda nyampe ke kantor, tapi motornya didorong karena ada bensin. Seperti itulah. Jadi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas itu adalah bensin yang memang menyertai proses dalam kinerja Anda. Sehingga nggak perlu lagi ada pertanyaan ketika sampai finish. Apakah Anda akuntabel, transparan, atau apa? Nggak lagi orang nanya, Anda pakai bensin nggak? Ya pakai lah jelas. Itu ya. Bukan pakai bensin atau enggak. Begitu Anda mencapai hasil akhir, garis finish, maka energi yang menyertai perjalanan kinerja kita itu tidak perlu lagi menjadi tagihan di akhir. Karena sejak dalam proses itu sudah dilakukan. Kalau Anda dalam proses tidak melakukan itu, maka di akhir akan ada tagihan. Ini Anda efisien nggak? Transparan nggak? Akuntabel? Begitu, Pak. Mestinya sejak di proses itu sudah efisien, transparan, akuntabel, demokratis, partisipatif. Kalau saya sih lebih menghendaki bahwa prinsip-prinsip good governance itu tidak hanya sekedar prinsip, tetapi itu sudah menjadi praktek etik. Kata kuncinya di situ. Jadi itu proses. Itu bukan tujuan. Akuntabilitas bukan tujuan dalam penyelenggaraan praktik. Praktik pelayanan publik misalnya. Tapi akuntabilitas itu menyertai proses pelayanan. Beda kan? Jangan lagi akuntabilitas disandarkan sebagai sebuah tujuan yang harus kita tuju. Kalau yang kita lakukan, itu harus akuntabel. Enggak, tapi itu menyertai apa yang kita lakukan. Hanya saya katakan, mestinya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan seterusnya itu menjadi prinsip etik dan menjadi praktek etik dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kalau sudah begitu, nggak perlulah ada lembaga pengawasan. Nggak perlu takut dengan diawasi. Nggak perlu takut dengan persoalan harus akuntabel, harus berintegritas, harus enggak harus lagi, itu sudah terjadi. Ada yang mau ditanyakan? Woi, halo. Gimana? Kasihan Bu Ida, kayaknya udah ngantuk Bu Ida ya. Bu Ida, Ya Pak. sudah ngopi? Bu Ida sudah ngopi? Pak Yana sudah ngopi? Ini Pak Cahyo pasti baru ngopi. Ada Bunga Cantika, apa kabar? Sudah ngopi kah? Ada juga Pak Sukman. Ada yang mau ditanyakan? Pak Midudin? Pak Idin, Pak. Iya Pak. Iya. Apa?
Silakan. Pak, izin Pak terkait itu Pak, terkait nilai tugas, nilai L. Tadi kami ke akademik Pak yang baru masuk itu baru sampai L4 Apa? Pak. Koluplek? Kenapa? Nilai L Pak, nilai tugas yang masuk akademik Aduh, baru sampai Hari Sunate mau nilai L4. materi. Tugas Pak. Nilai tugas yang ditanyain. Oke, kenapa nilai tugasnya kenapa? Baru masuk sampai L4 Pak, dari L5 belum masuk ke akademik Pak. Oh iya, belum memang. Saya belum masukin. Karena memang masih ada yang 1-2 yang kardul. Nggak apa-apa. Insya Allah besok sebelum puas sudah saya selesaikan itu semua. Ya, Pak. Oke. Gimana? Cukup? Ini sudah jam 21.09. Kisi-kisi kanggo UAS, Pak. Hah? Kisi-kisi Apa? buat UAS, Pak. Kisi-kisi buat UAS. Lu pleb loh, nggak kedengeran. Ngomong apa? Mau apa? Bilang mau apa? Kisi-kisi buat UAS, Bapak. Bukan kamu giliran kisi-kisi aja, ini bentes ngobrol. Jadi butuh kisi-kisi. Tadi Ogah kan, tuh, Bapak. jadi selama Pak ini Yogi, Pak. ya tadi selama dari tadi sampai sekarang saya masih ngomong, Anda nggak pikir itu kisi-kisi? Udah saya tangkap, Pak. Udah saya tangkap. Sudah. Jangan pingin di bagian wayat. Ya sudahlah, kalau enggak nanti, kalau saya purun, ya purun tahu nggak? Kalau saya purun ya saya kasih lagi kisi-kisinya di nanti. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Pak, dipurun-purunkan Pak. Iya, guys semuanya, terima kasih untuk malam ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Semoga Anda semua dimudahkan dalam berbagai urusan kita. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.